Hola amigos parantos kumahda mangos, selamat datang di Gayaki Movie sama Mimin yang masih akan melanjutkan Magi Labyrinth of Magic part keempat, di mana part ini masih menceritakan pertempuran di kerajaan Balbad. Bagaimanakah keseruannya? Kuy langsung simak aja ringkasan ceritanya. Tapi sebelum mulai, seperti biasa cek dulu kuota kalian kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Part ini dimulai oleh Ugo yang tubuhnya udah terluka parah namun tetap ingin menghabisi Judal yang sedang terkapar. Sampai-sampai pukulan Ugo pada tubuh Judal menghasilkan ledakan yang cukup kuat. Aladin dan yang lainnya berhasil menyelamatkan diri sementara tubuh Judal sendiri terlihat lenyap di hadapan Ugo. Namun ternyata Judal diselamatkan oleh beberapa orang kekaisaran Kou yang datang dengan karpet terbang ke tempat itu dengan tepat waktu. Orang-orang itu yang datang menggunakan benda sihir berukuran besar membuat Sinbad berpikir jika mereka adalah orang-orang penting di kekaisaran Kou. Ugo yang masih emosi mencoba menyerang orang-orang tersebut membuat si wanita menggunakan kekuatan mago yang bertipe air untuk meladeni Ugo. Benturan lalu terjadi hingga hebatnya wanita itu bisa mengubah air tadi menjadi senjata. Ia pun menyerang Ugo dan berhasil melubangi tubuh jin milik Aladin tersebut sampai tubuh Ugo kembali masuk ke dalam seruling. Sementara itu si pria yang bernama Kobun terlihat sedang mengobati Judal dan bilang ia perlu tempat dan fasilitas untuk dapat menyembuhkan sang magi. Saat orang-orang itu akan pergi, Aladin tiba-tiba menyerang dan memberitahu jika Judal lah yang menyerang mereka duluan. Namun si wanita nggak peduli dan malah memerintahkan 3 anak buahnya untuk menghabisi teman-teman Aladin, sementara ia sendiri yang akan menghadapi sang magi. Masrur langsung menghadapi salah satu pria, sementara Morgiana dan Jafar bekerja sama menghadapi yang lainnya. Sedangkan satu orang lagi harus berhadapan dengan Alibaba. Di sisi lain, sang gadis meminta kekuatan jinnya yang bernama Vinea merasuk dalam tubuhnya untuk melawan Aladin. Beruntung Sinbad bisa menghentikan gadis itu yang ternyata adalah putri dari kekaisaran Kou. Sang putri terlihat malu saat tahu yang memegang tangannya adalah Sinbad yang terkenal. Sinbad juga mencoba menenangkan Aladin dengan berkata jika jin gak akan mati dengan mudah. Berkat Sinbad, sang putri pun akhirnya mau menarik pasukannya untuk mundur dan pergi dari tempat itu. Setelahnya, Sinbad dan teman-temannya mengobati penduduk yang terluka dengan dibantu oleh Morgiana, sementara Alibaba ternyata terluka di tubuhnya karena serangan Judal tadi. Nggak lama, Alibaba dan Morgiana menemukan Aladin yang udah nggak sadarkan diri karena memberikan kekuatannya sendiri untuk Ugo. Sinbad kemudian memberitahu walau magi bisa menggunakan mago yang gak terbatas, tubuh mereka tetaplah tubuh manusia yang mempunyai batasan. Bahkan hidupnya saat ini dalam bahaya karena terlalu berlebihan memberikan magoinya untuk Ugo dan gak akan sadarkan diri selama beberapa hari. Setelahnya, para penduduk kumuh mulai panik menanyakan pada Alibaba nasib mereka. Namun Sinbad lalu datang dan bilang kalau bantuan dari Sindria sedang dalam perjalanan ke kerajaan Balbad. Alibaba merasa kecewa karena ia bukanlah pimpinan yang baik yang gak bisa menenangkan para anak buahnya, membuat ia teringat pada Kasim yang merupakan pemimpin yang sesungguhnya karena sejak kejadian tadi Kasim sama sekali gak kelihatan guys. Pada malam itu juga komandan tentara kerajaan yang bernama Barkak datang ke desa kumuh di mana ternyata Barkak datang membawa Sabmad, wakil raja sekaligus adik dari si Abmad. Sinbad datang menemui Sabmad di mana sang wakil raja merupakan orang yang penakut, namun ternyata di balik itu semua selama ini Sabmad adalah orang yang selalu mendukung dan memberikan informasi untuk kelompok kabut yang dipimpin oleh Kasim. Bahkan si Alibaba nggak mengetahui akan hal itu. Mengejutkannya, Sabmad mengaku kalau ia melakukan itu untuk Alibaba karena ia percaya adik tirinya itu bisa merubah negeri Balbad dan menghentikan kekejaman kakaknya Abmad. Barkak melanjutkan cerita jika kekacauan dimulai setelah raja sebelumnya wafat dan negeri mereka kedatangan si Bangkir. Sebagai langkah awal, Bangkir mengganti alat tukar mereka yang sebelumnya menggunakan uang logam dengan uang kertas bernama Fuan yang dikeluarkan oleh kekaisaran Kou. Bangkir meminjamkan fuan-fuan itu dalam jumlah banyak untuk kerajaan Balbad, namun itu adalah awal dari hancurnya ekonomi mereka.
Karena setelahnya, untuk meminjam Fuan mereka harus membayar bunga yang sangat besar. Karena makin berharganya Fuan, nilainya makin lama makin tinggi, dan karena itu kebangkrutan dan hutang pun mulai melanda Balbad, sampai hak teritorial dan hak perdagangan mereka diambil oleh si Bangkir dan Kekaisaran Kou, karena Ahmad menjadikannya sebagai jaminan hutang. Untuk mengatasi hal itu, Ahmad malah menaikkan pajak yang sangat tinggi sampai membuat rakyatnya sendiri menderita. Bahkan gilanya Ahmad berniat menjaminkan rakyatnya sendiri sebagai budak agar terus mendapatkan Fuan dari si Bangkir. Mendengar kata budak, Morgiana pun langsung bereaksi dan meminta Alibaba agar bergerak secepatnya. Sabmad juga meminta Alibaba bertindak dalam 5 hari lagi sebelum pernikahan Ahmad dan Putri Kekaisaran Kou dilangsungkan. Karena saat itulah kontrak menggunakan rakyat Balbad sebagai jaminan akan ditandatangani. Sinbad berjanji akan membantu agar Balbad nggak menjadikan rakyatnya sendiri menjadi budak, hingga nggak lama Sabmad pun meninggalkan tempat itu. Setelahnya, Sinbad mengadakan rapat yang katanya kini kekuatan tempur Kou sangat kuat dan itu semua nggak lain adalah karena Judal. Di sini Sinbad memberitahu jika seorang magi bisa menciptakan Dungeon dan membimbing orang-orang untuk menyelesaikannya, di mana Judal telah membantu beberapa orang Kou untuk menyelesaikan Dungeonnya dan menciptakan prajurit berkekuatan Magoi. Kou yang ingin menguasai dunia konon terus menyerang kerajaan lain dan kali ini Balbad adalah target mereka. Apalagi sekarang Ahmad udah masuk dalam perangkap si Bangkir. Setelahnya Sinbad mengajak Alibaba berbincang 4 mata dan memberitahunya jika dulu sang Raja Balbad sekaligus ayah Alibaba pernah berkata ia punya seorang putra yang luar biasa dan itu nggak lain adalah Alibaba. Karena itu Sinbad mencoba membangkitkan kepercayaan diri Alibaba agar mau membangun ulang Balbad dan menjadi raja yang baru. Mendengar itu, Alibaba berkata jika ia nggak pantas jadi seorang raja, namun Sinbad memintanya untuk mengingat jika semua orang bahkan Sabmad sangat percaya jika Alibaba lah yang bisa menyelamatkan Balbad. Alibaba yang galau pun berjalan-jalan di daerah kumuh dan di sana semua penduduk mendatanginya, di mana para penduduk meminta Alibaba menyelamatkan mereka hingga tiba-tiba tangan Alibaba ditarik oleh cambuk seseorang. Nggak diduga orang itu adalah Qasim, Zainab, dan Hasan yang selama ini menghilang entah kemana. Qasim membawa Alibaba ke suatu tempat dan memberitahunya kalau ia menghilang karena nggak suka pada si Sinbad. Qasim pun memberitahu rencana gilanya yang katanya tanpa Sinbad pun mereka bisa menang, yaitu dengan menghasut seluruh penduduk agar mau berperang dan menggulingkan kepemimpinan Ahmad. Qasim lalu mengenalkan seseorang yang katanya dulu udah memberikan senjata sihir pada kelompok kabut, di mana orang itu adalah pedagang senjata yang akan membantu meminjamkan senjatanya untuk berperang melawan kerajaan. Alibaba yang gak setuju dengan rencana gila Qasim pun mendebat sahabatnya itu. Alibaba berkata ia akan mencari cara menyelamatkan Balbad tanpa mengorbankan seorang pun, membuat Qasim marah dan menghajarnya. Malam harinya, si Alibaba kembali menemui Sinbad dan meminta sang Raja Sinria mengajarkannya cara menggunakan jin, di mana Alibaba ingin jadi lebih kuat agar bisa melindungi negerinya sekaligus menghentikan Qasim. Keesokan harinya, Sinbad langsung melatih Alibaba agar bisa menggunakan kekuatan jin yang bisa membuat sang pengguna berganti pakaian tempur yang ia sebut dengan Masou. Nggak hanya pakaian, sang pengguna juga bisa merubah bentuk senjatanya seperti yang dilakukan oleh putri dari Kou. Alibaba langsung berlatih mengeluarkan Masou hingga malam harinya Sinbad berkata pada Jafar dan Masrur jika ia senang dengan perubahan Alibaba dan melihat harapan dari anak itu. Sinbad juga memberitahu rencananya jika ia akan menemui putri kerajaan Kou yang akan dinikahi oleh Ahmad dan berbicara dengan wanita itu. Tanpa mereka ketahui, esok paginya Alibaba pergi sendiri ke istana yang saat itu udah didemo para penduduk karena ia ingin menghentikan perang yang dibuat si Qasim. Alibaba langsung membuka sorbannya dan berkata pada penjaga jika ia ingin bertemu dengan Ahmad. Para penjaga nggak mau membiarkan Alibaba lewat, namun para penduduk membantu dengan melempar banyak batu membuat penjaga-penjaga itu terpaksa mengizinkan Alibaba masuk ke dalam istana. Sementara itu, sang putri sedang berbincang dengan Kobun, di mana di sini terlihat ia sebenarnya nggak mau dijodohkan dengan Ahmad dan cuma mau jadi seorang pejuang. Namun Kobun bilang itu demi kekaisaran Kou yang ingin menguasai Balbad agar mereka bisa mendapatkan jalur pelabuhan demi meneruskan invasi Kou ke tanah barat. Kocaknya, sang putri bilang ia ingin merasakan cinta sesungguhnya dan membayangkan si Sinbad. Namun Kobun meyakinkan lagi kalau sang putri harus menikahi Ahmad demi sang kaisar.
Lebih lucunya lagi, sang putri ternyata nggak pernah bertemu Ahmad sebelumnya dan membayangkan Raja Balbad itu sebagai orang gagah dan nampan. Sementara itu, di kerajaan sendiri, Ahmad diberi hadiah oleh Bangkir yang adalah ketiga prajurit yang melawan Alibaba dan kawan-kawan sebelumnya, di mana mereka dijadikan sebagai pengawal pribadi sang raja. Hingga tiba-tiba Ahmad mendengar suara keributan yang ternyata itu ulah Alibaba yang sedang ditahan para pengawal masuk ke singgasana. Kejamnya, Ahmad langsung memerintahkan Bangkir untuk menghabisi Alibaba dan Bangkir pun memerintahkan salah satu pengawal bernama Entai untuk melakukannya. Entai membuka cadarnya dan yang mengejutkan pria itu bisa berubah menjadi sosok seekor gajah. Pertarungan pun dimulai di mana api Amon dari Alibaba bisa dipadamkan oleh air yang dikeluarkan dari belalai Entai. Alibaba lalu mencoba mengeluarkan Masou namun ia gagal karena diganggu oleh si Entai. Entai terus menyerang agar Alibaba nggak bisa mengaktifkan Masou-nya. Alibaba kewalahan melawan kekuatan fisik dari Entai dan bisa dibuat terkapar. Namun Alibaba kemudian mengingat bayangan ayah, ibu, Sinbad, Sabmad, dan juga para penduduk yang selalu mempercayainya. Nggak hanya yang mendukung, Alibaba juga mengingat Ahmad dan Kasim yang selalu merendahkannya. Hingga ia pun mengingat Aladin juga membuat sang pangeran bisa mengaktifkan Masou saat Entai akan menyerangnya. Alibaba berhasil membelah tubuh Entai menggunakan pisaunya yang udah berubah bentuk menjadi sebilah pedang hitam. Hingga akhirnya Bangkir mengerahkan banyak prajurit berbentuk kera. Hebatnya, para kera itu bisa beregenerasi tiap kali Alibaba menebasnya. Karena hal itu, Alibaba menggunakan api Amon untuk membakar para kera membuat raja dari para kera itu turun ke medan pertarungan. Sialnya, Alibaba hampir kehabisan Magoi hingga yang mengejutkan Morgiana datang dan membantu sang pangeran dengan menghajar bos dari para kera tersebut. Morgiana pun lalu mengeluarkan teriakan mautnya untuk meyakinkan Alibaba agar terus maju sementara ia yang akan melawan pasukan kera tersebut. Yang kocaknya, Morgiana langsung melempar Alibaba agar bisa sampai ke tempat Ahmad. Di lain sisi, Sinbad baru dapat laporan kalau Alibaba sedang membuat keributan di istana membuat sang Raja Sinria bermaksud menyusul anak itu. Balik lagi pada Alibaba yang udah berhasil masuk, namun ia harus menghadapi prajurit berbentuk macan terlebih dahulu. Alibaba yang kehabisan Magoi kehilangan bentuk dari Masou-nya. Ia kemudian mengingat kalau Sinbad pernah mengajarinya cara mengisi ulang Magoi, di mana Alibaba lalu menumpahkan minyak dan membakarnya hingga ia menyerap api tersebut dan berhasil mengisi ulang Magoi dengan cara itu. Berkat hal tersebut, Alibaba pun berhasil membelah tubuh lawannya menjadi dua. Sementara itu, di luar Morgiana masih sibuk menghadapi banyak kera seorang diri. Sang Fanalis kemudian mengingat teknik yang pernah dipakai Masrur dan menirunya, namun kekuatannya belum sehebat si Masrur. Karena hal itu, Morgiana menciptakan teknik sendiri dengan mengelilingi bagian atas dinding istana dan berhasil mengalahkan sang Raja Kera dengan jurus barunya tersebut. Balik lagi ke Alibaba yang akhirnya sampai di tempat Ahmad yang kejamnya sang raja lalu memerintahkan semua prajurit untuk menghabisi saudara tirinya tersebut karena ia diberitahu Bangkir kalau Alibaba udah kehabisan Magoi. Alibaba mencoba menyadarkan para prajurit yang juga merupakan penduduk Balbad, namun para prajurit yang takut pada rajanya terpaksa menangkap Alibaba. Saat itulah Sabmad menunjukkan keberaniannya untuk menentang sang kakak, di mana ia memerintahkan Barkak untuk menolong Alibaba. Sabmad pun kemudian mengambil alih tongkat raja dan memerintahkan semua orang agar pertemuan Alibaba dan Ahmad nggak diganggu siapapun. Membuat para prajurit harus menuruti titah sang pemegang tongkat dan Alibaba akhirnya bisa berbicara langsung pada si Ahmad. Oke, karena videonya udah habis, gue undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu kelanjutan ceritanya. Bye-bye.